Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicek rapiannya tempat duduk kalian. Ya, silakan sambil geser ke kanan terlebih dulu. Ya, biar rapi. Terima kasih. Kemudian silakan kalian lihat di bawah meja kalian atau di laci kalian ada sampah tersisa tidak? Ada? Tidak ada, sudah bersih? Ya, kalau sudah bersih, kita mulai pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, semua dalam kondisi sehat? Sehat. Ya, harus tetap jaga kondisi ya. Kalian harus jaga kebersihan, ya, harus jaga kesehatan. Kemudian sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Absen. Satrio. Arif. Febri. Alisa. Irani. Reza. Irat. Dita. Stefani. Dava. Duduk di belakang ya. Erina. Terus Kantri, Henry. Oh iya, berarti kurang satu. Siwit. Ya, Siwit tidak masuk hari ini. Ada yang tahu Siwit? Sakit. Ya, sakit. Ya, kita doakan teman kita Siwit, semoga lekas sembuh ya. Jadi kita doakan. Kemudian kalian sudah siap belajar hari ini? Ya. Kalau sudah siap berarti kalian harus menyiapkan Alat tulis. Silakan keluarkan alat tulis. Saya tanya di sini, siapa yang mau menjadi orang sukses? Saya. Kalau mau jadi orang sukses kalian harus belajar. Harus punya semangat belajar. Kalau dalam kondisi seperti ini, kegiatan di sekolah masuk secara bergantian, tetap harus punya semangat belajar agar kelak nantinya kalian menjadi orang sukses. Apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi ahli IT, teknologi. Ya, berarti kalian harus belajar dari sekarang. Itu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan nanti, coba saya ada pertanyaan, Ibu ada pertanyaan. Nah, coba di daerah kalian masing-masing adakah wirausahawan sukses? Ada. Banyak ya? Banyak. Nah, itu menginspirasi kalian tidak? Iya. Nah, karena mereka apa? Patut dicontoh. Jadi sukses itu tadi. Nah, untuk menjadi wirausahawan yang sukses, mulai dari saat ini kalian harus punya sikap dan perilaku yang baik. Mulai saat ini sebagai pelajar harus bisa menerapkan sikap dan perilaku yang baik. Itu ya. Kemudian cakupan materi yang akan kita pelajari atau kalian pelajari hari ini, satu, kalian nanti bisa menjelaskan apa itu sikap dan apa itu perilaku wirausahawan. Kemudian yang kedua, kalian nanti bisa menjelaskan karakteristik wirausahawan. Termasuk nanti kalian ada kegiatan presentasi atau diskusi mengenai sikap dan perilaku wirausahawan. Baik, kita mulai pelajaran hari ini ya. Siap? Siap. Nah, jadi sebelum masuki materi hari ini, kita mengingat materi minggu lalu. Masih ingat? Masih. Ingat, silakan. Saya
Ya, Tantri, silakan. Kemarin kita itu membahas tentang konsep wirausaha dan kewirausahaan. Wirausaha sendiri adalah seorang atau pelaku yang menjalankan suatu bisnis, sedangkan kewirausahaan adalah suatu hasil lewat pengakuan yang didasari oleh wirausaha sendiri. Ya, tepat sekali, bagus ya jawabannya. Jadi masih ingat materi minggu lalu. Kemudian kita ke materi. Saya minta tolong Febri tunjukkan proyektor. Terima kasih, Mbak. Hari ini kita akan mempelajari materi ini ya. Jadi sikap dan perilaku wirausahawan. Saya mau tanya terlebih dahulu, kira-kira kalian bisa membedakan antara sikap dan perilaku tidak? Bisa. Ya, siapa bisa membedakan? Ya, Febri. Sikap adalah respon atau cara pandang atau cara pikir individu terhadap apa yang akan dihadapinya, sedangkan perilaku adalah langkah dan tindakan yang dilakukan untuk menghadapi pekerjaan tersebut. Ya, bagus sekali. Perbedaannya apa? Kalau sikap itu adalah cara pandang, sedangkan perilaku tindakan. Betul sekali. Jadi untuk memasuki materi, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya ada 3. Nah, kalian nanti satu diharapkan mampu apa atau bisa menjelaskan sikap dan perilaku wirausahawan. Kemudian kedua bisa menganalisis sikap dan perilaku wirausahawan. Kemudian yang ketiga nanti bisa mempresentasikan diskusi ya tentang sikap dan perilaku wirausahawan. Kemudian kita materi sikap dan perilaku wirausahawan. Jadi seperti yang disampaikan Febri tadi ya, betul sekali. Sikap itu adalah respon atau cara pandang, cara pikir individu terhadap apa yang dihadapinya. Contohnya, ya coba sebutkan. Selalu berpikir positif, Ya, berorientasi jauh ke depan, betul. tidak pernah menyerah, fleksibel, Ya, mau memanfaatkan teknologi, penuh semangat dan berjuang keras. betul, itu adalah contoh dari sikap wirausahawan. Nah, sekarang bisa mencontohkan penerapannya? Bisa ya? Bisa. Silakan yang mau mencontohkan. Ya, Dita. Seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan lingkungan, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, Ya. banyak pengusaha dan pebisnis yang berada di ujung tanduk, bahkan banyak yang bangkrut. Dan kemudian mereka berpikir untuk mengubah atau mengadaptasikan perubahan tersebut, dan mereka membuat teknologi seperti aplikasi teknologi pasif. Iya, betul sekali. Jadi mengikuti perkembangan teknologi. Ada contoh lain? Saya Bu, Lagi, oh ya, Ira, silakan. pantang menyerah, jangan mudah panik di kondisi pandemik COVID-19 ini dan terus berusaha untuk mencari strategi baru dalam berbisnis. Iya, betul sekali. Jadi itu contoh dari penerapan sikap ini ya, wirausahawan dikaitkan dengan kondisi saat ini. Jadi kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 di mana apa tuntutan seorang wirausahawan itu sangat berat. Nah, jadi kemarin dari bulan Maret bisnis mengalami penurunan ya, karena jadi perombakan dari berbagai bidang mengakibatkan salah satunya bisnis juga strateginya juga harus diubah. Ya, selanjutnya tadi sikap. Nah, sekarang perilaku. Nah, ini perilaku wirausahawan. Jadi kalau perilaku itu apa? Langkah dan tindakan yang dilakukan untuk menghadapi pekerjaan. Langkahnya, tindakannya. Nah, diantaranya 1, dua, profesional, 3, Pandai bergaul dan cakap dalam komunikasi, 4, tidak suka menunda pekerjaan, 5, mencari keputusan yang tepat dan optimal, ya 6, tidak takut beresiko,
takut terhadap resiko. Sekarang ini kalau menjarakan resikonya berat sekali. Makanya strateginya itu harus betul-betul matang. Jangan sampai kalah dengan wirausaha lain. Nah, ini contohnya. Kemudian penerapannya bagaimana? Penerapan dari contoh perilaku. Ada yang tahu? Silakan. Satrio. Kreatif dan inovatif. Seorang wirausahawan harus mampu melihat situasi dan melihat peluang. Saat ini di masa pandemi, seorang wirausahawan harus mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam kelangsungan usahanya untuk berpikir kreatif dan inovatif. Misalnya, ia harus mengubah pola strategi menjadi bisnis online. Ya, betul sekali ya. Terima kasih. Jadi melihat kondisi real saat ini ya. Ya, jadi melihat kondisi real saat ini, wirausaha itu harus melakukan perombakan mulai strategi yang dulunya kalau misalkan bertemu koordinasi rapat itu bertemu secara tatap muka langsung, sekarang secara virtual, rapat sudah menggunakan sistem online. Kemudian nah itu dari segi koordinasi, nah dari pemasaran pun sekarang juga pakai cara digital. Nah, ilmu teknologi yang dikedepankan. Nah, satu, kalian harus nanti kreatif dan inovatif sebagai seorang wirausaha. Kedua, kalian harus mampu menguasai teknologi. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan zaman. Nah, ini sudah mengglobal ya. Jadi apalagi bisnis itu cepat masuk ke negara satu ke negara lain. Ya, gitu. Terima kasih ya. Katanya. Baik, kita lanjutkan kegiatan berikutnya dengan berdiskusi dengan tujuan supaya kalian bisa berpikir lebih kritis ya dengan teman-teman. Kemudian untuk pembagian kelompoknya saya ambilkan dulu. Saya bagi 4 kelompok. Nah, nanti kelompok 1 saya bacakan dulu ya. Anissa, Febrian, Tirani, Fenti. Kelompok 1. Kelompok 2. Dita, Erika, Satrio, dan Dava. Kemudian kelompok 3, Arif, Stefani, Reza, dan Ira. Kemudian yang kelompok 4, ini 3 anak, Alisa, Tantri, dan Siwit. Siwit tidak masuk. Oh iya, Siwit tidak masuk, berarti satu kelompok 2 anak ya, nggak apa-apa, bisa. Kemudian silakan kelompok 1, angkat tangan. Siapa saja maju ke depan. Silakan maju. Nah, saya minta posisi duduknya di sebelah sini. Silakan Dita dan Ira maju dahulu. Maju dulu, silakan mejanya di kanan belakang. Disatukan mejanya. Ya. Ya, tetap jaga jarak. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 2 maju dulu sebelah sini. Ya, maju sebelah sini untuk penempatannya di meja belakang kelompok 1. Jadi 2 baris itu satukan mejanya, silakan menempatkan. Nah, ya, Stefani maju ke depan dulu. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 maju ke depan dulu. Maju ke depan. Reza, Arif, Fandi. Oh ya, di sini. Silakan sampingnya. Tempatkan di sampingnya. Agak geser ke sini. Kelompok 2, kemudian kelompok terakhir
dua ini ya, Angsa dan Santi. Silakan menempatkan di meja paling depan 4. Jadi posisinya kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Karena berdua boleh pakai meja. Ini ada distribusi ya. Jadi masih kalau rapi menempatkan, baru bisa kita mulai diskusi hari ini. Nah, silakan kalian buka di penugasan Classroom yang sudah ikut set, jadi berpaling. Silakan kalian buka masing-masing. Itu sudah sampaikan. Jadi tema untuk didiskusikan per kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah dibuka? Sudah? Kalau sudah, silakan cermati tugasnya. Bisa langsung berdiskusi. Ya, bisa langsung berdiskusi. Nah, di situ ada LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik berupa kegiatan diskusi yang nanti kalian diskusikan sesuai tema itu, nanti dipresentasikan ke depan. Jadi per kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi. Nah, silakan masing-masing kelompok berdiskusi. Semua selesai ya? Sudah selesai? Sudah. Baik, untuk waktunya juga sudah selesai. Kita lanjutkan untuk presentasi ke depan. Silakan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok yang siap dulu, silakan. Baik, Amri, silakan.
Perkenalkan, saya Tantri dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang yang satu sakit. Di sini saya akan menampilkan atau mempresentasikan kerja kelompok kami yang berkaitan dengan contoh gambaran kreatif dan inovatif seorang wirausahawan. Pada masa pandemi ini, menuntut orang untuk beradaptasi secara cepat dengan pola kerja baru. Pada masa pandemi ini, seorang wirausahawan mampu menciptakan hal-hal baru, contohnya pembuatan masker kain dan pembuatan hand sanitizer. Para pengusaha yang kreatif dapat menciptakan barang-barang yang sangat berguna dari barang bekas. Contohnya, dari kardus bisa dibuat menjadi tempat pensil, tempat tisu, dan lain-lain. Pada masa pandemi ini sangat berpeluang banyak untuk para pengusaha agar menjadi sukses dengan cara berbisnis online. Contohnya, menjual barang yang udah jadi, yang dari bahan bekas menjadi barang yang sangat baik dan dijual melalui online. Banyak sekali peminatnya dalam menjual atau mempromosikannya. Sekian dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyampaikan hasil diskusinya, kemudian kita lanjut ke kelompok berikutnya. Saya baik Anissa dari kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Latifah, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Febri, Irani, dan Fenty. Saya ingin membacakan diskusi saya tadi. Ira dan Arif. Saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang gambaran sikap berani mengambil keputusan wirausahaan. Ketepatan terhadap waktu adalah seorang harus menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, dan kedisiplinan terhadap komitmen dapat dibina dengan kekuatan wirausahawan akan komitmen tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya lanjut ke kelompok baik Karinka, kelompok 3 ya. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinka, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang gambaran sikap berani menghadapi tantangan seorang wirausahawan. 1. Jangan takut gagal mengambil keputusan. 2. Seorang wirausahawan berani untuk mengambil sebuah resiko yang tinggi dengan menerapkan suatu pengembangan pola pikir baru. 3. Optimis, mengutamakan pelanggan dan pekerjaannya dan selalu berpikir ke depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih close juga. Mempresentasikan hasil diskusinya. Yang terakhir ini kelompoknya, ya silakan. Bisa. Perkenalkan, saya Reza dari kelompok 3 yang beranggotakan Stefani, Ira, dan Arif. Saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang gambaran sikap berani mengambil keputusan wirausahaan. Wirausahaan tidak takut menghadapi rintangan yang terjadi, berani mengambil keputusan dalam semua tindakannya, dan yang terakhir adalah tetap terus maju melangkah ke depan tanpa memperhatikan apapun yang terjadi di belakangnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
minta coba ada pertanyaan tidak dari kelompok berapa disampaikan untuk kelompok berapa. Oh ya, ada. Silakan. Saya dari kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 3. Berikan contoh sikap berani mengambil resiko seorang wirausahawan dalam bisnis makanan ringan di masa pandemi ini. Ya, silakan kelompok 3 menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut saya jawabannya yaitu mampu dan berani mengambil resiko terhadap untung atau rugi terhadap suatu produk makanan dan berusaha mempromosikan melalui media sosial. Terima kasih. Ya, itu jawabannya. Ya. Mas, ya. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lain mungkin dari kelompok. Oh ya, dari kelompok. Ya. Nama saya Oke, Stefani. Stefani ditujukan untuk kelompok berapa? Dari kelompok 3 untuk kelompok 1. Ya, dari kelompok 3, kelompok 1. Berarti siap dengan pertanyaan kelompok 3. Silahkan. Berikan contoh penerapan sikap disiplin di lingkungan kerja. Silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh sikap disiplin dalam berwirausaha adalah disiplin terhadap waktu dan kualitas pekerjaannya. Frekuensi terhadap waktu sangat diperlukan untuk mengatur tugas mana yang dapat kita kerjakan terlebih dahulu agar tugas itu lebih cepat selesai atau tepat waktu. Ya. Itu jawabannya. Ya. Sudah ya, kira-kira bisa memahami jawabannya. Sudah? Tidak ada lagi pertanyaan atau masih ada? Tidak ada? Cukup. Nah, kalau tidak ada, nah itu tadi hasil dari diskusi kelompok ya. Jadi masing-masing dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah menyampaikan contoh penerapan sikap dan perilaku. Kemudian tadi juga sudah ada tanya jawab, kemudian sudah dijawab oleh teman kalian. Nah, sekarang untuk selanjutnya coba ada kegiatan evaluasi, yaitu mengerjakan soal-soal yang sudah saya share. Silahkan. Nah, sekarang HP-nya coba dibuka untuk ini penugasan evaluasi. Ya, silahkan. Buka link yang saya share barusan mengenai sikap dan perilaku wirausahawan. Soal-soalnya ya tentunya, nah itu berupa soal pilihan ganda. Nah, kalau sudah, isikan identitas kalian, nama, kelas, kemudian mulai dari sekarang silahkan mengerjakan soal evaluasi 20 menit dari sekarang. Kemudian kalau sudah selesai silahkan nanti klik kirim melalui ya Classroom tadi. Silakan. Ya, untuk kegiatan diskusi sudah selesai. Kita kembalikan meja dan kursinya seperti semula. Kemudian silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Rapi seperti semula. Kemudian kembali ke tempat duduk kalian. Nah, sampai ini ada pertanyaan tidak, Nak? Sudah jelas semua? Sudah. Terima kasih. Kemudian Ibu minta salah satu dari kalian untuk mereview hasil kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan. Saya, Bu. Bagian. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini adalah bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini, para wirausahawan akan mengalami perubahan di sikap dan juga perilaku. Mereka harus lebih
kreatif dan juga inovatif seperti menggunakan teknologi sebaik-baiknya dan juga menggunakan media sosial. Mereka juga harus lebih profesional, terus belajar dan juga berani dalam mengambil langkah. Iya, betul sekali. Jadi itu review dari kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah review, jadi saya pertegas kembali sebagai seorang wirausahawan harus melihat kondisi saat ini ya, harus siap, harus kreatif, harus inovatif, dan harus bersikap profesional agar nantinya bisa meraih kesuksesan di masa depan. Ya, itu saja. Kemudian pesan ibu, kalian pelajari materi berikutnya yang berkaitan dengan perilaku prestatif ya. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, silakan memimpin berdoa ketua kelas. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.